Selamat pagi, kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Pemasaran Hasil Produksi Pohon Karet di Desa Danau Kedap. Sebelumnya, perkenalkan saya Tinur Angelita sebagai moderator pada presentasi ini dan rekan saya Putri Malau, Rasil Saragi, dan Erlina Borbarus. Saya akan memulai dari pendahuluan. Karet adalah komoditi yang mempunyai hubungan erat dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Tinggi pohon dewasa mencapai 15 sampai dengan 25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Di batang tanaman ini tergantung getah yang lebih terkenal dengan nama lateks. Hasil olahan yang menggunakan bahan dasar karet, 73%-nya berupa ban, sedangkan sisanya dalam bentuk alat kesehatan, mainan anak-anak, peralatan otomotif, sol sepatu dan sandal, dan sebagainya. Ragimun mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor komoditas karet. Senada dengan itu, Lastinawati juga mengatakan bahwa Indonesia pernah menguasai produk karet dunia dengan mengungguli hasil dari negara-negara lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertama, ada konsep pemasaran. Pemasaran pertanian merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem dari fungsi-fungsi pemasaran, fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Merupakan kegiatan produktif yang pelaksana fungsi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran. Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang kedua itu ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Analisis pada saluran pemasaran terhadap produk-produk pertanian pada umumnya sudah banyak dilakukan seperti yang dikemukakan Ginting 1992 bahwa ada dua bentuk saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran jangka panjang dan saluran pemasaran jangka pendek. Oke, lalu yang ketiga itu ada harga. Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk. Menurut pendapat lain, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Yang keempat, ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produksi karet sangat berpengaruh dengan tinggi rendahnya harga jual. Semakin bagus kualitas karet, maka harga karet juga semakin bagus. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan fungsi pemasaran. Pendekatan fungsi pemasaran mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya yang sesuai dengan karakteristik konsentrasi distribusi pada sistem pemasaran produk pertanian. Dalam fungsi pembelian, pada umumnya diawali dengan aktivitas mencari produk, mengumpulkan produk, dan menegosiasikan harga. Yang kedua, yaitu fungsi pertukaran. Pada fungsi ini, mencakup aktivitas handling atau perlakuan, pengangkutan atau pemindahan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk sebagai berikut. Yang pertama, stock function. Fungsi penyimpanan merupakan aktivitas yang bertujuan agar produk tersedia dalam volume transaksi yang memadai pada waktu yang diinginkan. Dan fungsi pengangkutan terutama berkenan dengan penyediaan barang pada tempat yang sesuai dengan melakukan pemilihan alternatif route dan jenis transportasi yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu fungsi ini dicirikan oleh adanya perubahan wujud fisik produk. Dan yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas adalah segala hal yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik.
Artinya di situ fungsi ini menjadi upaya perbaikan sistem pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual dapat tercapai. Dalam fungsi fasilitas adalah standarisasi, fungsi pembiayaan, fungsi penanggungan risiko, fungsi informasi pasar, dan riset pemasaran serta penciptaan permintaan. Baik, selanjutnya hasil wawancara. Kami mewawancarai seorang petani karet di Desa Danau Kedap, yaitu Bapak Sahri. Bapak Sahri memiliki lahan kebun karet milik pribadi dengan luas lahan sekitar 1 hektar. Untuk mengelola kebun karet tersebut, Pak Sahri memperkerjakan 2 orang tenaga kerja untuk memanen dan perawatan. Sehingga hasil dari kebun karet Pak Sahri hanya menerima sekitar 30% per minggunya. Untuk pemasarannya, Bapak Sahri menjual ke toko terdekat. Selama Bapak Sahri memasarkan getah tersebut, beliau pernah mengalami beberapa kendala, seperti musim hujan yang membuat hasil getah karet menurun, namun beliau tetap menjualnya. Kendala lainnya yaitu saat harga jual karet rendah. Jadi, kerugian Pak Sahri yaitu karena getah karet tidak dapat dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Terima kasih.